اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadim al-Ihsan, Bahr judik malyan, jud lana bil ghufran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا إله إلا الله، بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب، وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفقير المحضر قائما بالأسحار، قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والصلاة الدائمة للنبي بن هاشم عدنانه قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله الملك القديم الواحد العزيز العديم الشاهد الذي أبصر حتى الدبيب النمل في الجلامد، ويقول في الليل هل من سائل فانتبه يا راقد. وأصلي وأسلم على رسوله بيت القصائد محمد أفضل الحامد، وعلى آله وأصحابه الأقارب منهم والعبائد. أما بعد، alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami ta'zimi para habaib yang hadir. Alhamdulillah, banyaknya para dzurriyyah Nabi Muhammad yang hadir bersama kita di siang hari ini. Ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad pun senang dengan perkumpulan kita. Karena acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh cucu keturunan Nabi Muhammad, maka yurja qabul, insyaallah, sangat diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
mencintai apapun yang berkaitan dengan Nabi itu beruntung. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri seorang sayyidut tabi'in, ketika beliau mengajar sirah, mengajar tentang sifat-sifat Nabi, ketika sampai pembahasan tentang sandal Nabi, maka beliau mengatakan walahu na'lun na'lu bidzikrih. Dan Nabi Muhammad, beliau memiliki sandal yang kita menjadi mulia dengan menyebut sandal tersebut. Maka para murid-murid bertanya keheranan, wahai imam, wahai guru, masa cuman menyebut sandal jadi mulia kita? Masa dengan bidzikri na'lun na'lu bidzikri? Nyebut Nabi mulia pantas kan? Nabi memang mulia. Tapi ini nyebut sandal, kenapa menjadi mulia? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lahu na'lun lam yu'mar bi khal'ihi fis samawat wa Nabiullah Musa lahu na'lun yu'mar bi khal'ihi wa huwa fil ard. Nabi Muhammad punya sandal yang ikut naik ketika Isra wal Mi'raj sampai ke langit, tembus 7 terus ke Sidratil Muntaha. Sedangkan Nabi Musa baru di dunia sudah disuruh melepas oleh Allah, fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nempel, berhubungan, mendekat dengan yang mulia, maka akan ikut jadi mulia. Inilah keuntungan ibadah. Nempel apa tegalnya nih? Ngatut, gandoli. Ini keuntungan ibadah, ya. Ngikut kepada ulama, ngikut kepada para dzurriyyah Nabi, ikut kepada Nabi Muhammad, maka kita pun akan katut, akan ikut juga dengan mereka. Contoh paling nyata adalah Ashabul Kahfi. Di dalam Ashabul Surat Al-Kahfi Allah menceritakan 7 orang yang mereka mempertahankan keimanannya dari pemerintah yang zalim, dari pemerintah raja yang bengis, raja yang kejam. Mereka dikejar akan dibunuh sehingga Ashabul Kahfi yang jumlahnya 7 orang tersebut kabur untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan imannya, menyelamatkan agamanya. Mereka lari, mencari jalan, naik ke atas gunung. Ketika perjalanan lari tersebut ada seekor anjing. Seekor anjing yang mungkin kita memandangnya sebuah hewan yang hina. Maka seekor anjing ini ikut dengan rombongan Ashabul Kahfi, ikut lari. Diusir, ya, dihalangi, tetap dia ikut balik lagi ngejar. Sehingga masuk ke gua, anjing pun ikut masuk ke gua. Tahu tidak saudara? Ternyata anjing yang ikut Ashabul Kahfi adalah satu-satunya anjing yang masuk surga nanti. Padahal anjing tidak sholat, anjing tidak puasa, tapi dia senang ikut dengan Ashabul Kahfi. Namanya abadi di Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakanlah satu-satunya hewan anjing yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi manusia? Kalau ikut Ashabul Kahfi selamat, apalagi ikut Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin seluruh makhluk. Maka pasti, bukan lagi insya Allah, maka pasti Allah akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Makanya dirayakan acara maulid di banyak tempat, di setiap daerah, dari istana negara sampai kampung-kampung, sampai desa-desa sekalipun, bahkan di rumah-rumah orang merayakan, berbahagia dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan hadiah yang besar buat orang-orang yang mencintai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang mungkin harus kita perjuangkan dalam sisa umur kita ini. Inilah yang harus kita upayakan untuk terus subur, tumbuh dalam hati kita,
yaitu mahabbah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta dengan apapun yang berkaitan dengan Nabi. Kalau kita menghormati sandal Nabi, kita senang bisa mencium tongkat Nabi, lalu bagaimana dengan dzurriyyah Nabi Muhammad? Maka lebih patut untuk kita hormati, bukan karena mereka, tapi karena datuk mereka. Karena Nabi Muhammad kita kenal Allah, karena Nabi Muhammad kita kenal kepada Islam, karena Rasulullah kita selamat. Allah berfirman, kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kalian wahai manusia dulu sudah ada di tepi jurang api neraka, lalu dengan diutusnya Nabi Muhammad maka kalian diselamatkan. Fa'anqadakum minha, Allah selamatkan kita dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Inilah keuntungan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah SAW. Maka apapun saudara harus kita niatkan untuk membahagiakan Nabi. Apapun itu, setiap kita akan berbuat amal ibadah, amal kebaikan, niatkan ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau berpesan kepada murid-muridnya, apapun yang akan kalian kerjakan, renungkan hal yardha bihan Nabi. Apakah hal tersebut, sesuatu tersebut dapat membuat ridha Nabi Muhammad? Kalau kira-kira iya, kerjakan. Kalau kira-kira tidak, jangan dikerjakan. Karena agar semua yang kita lakukan membuat bunga hati Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kita diajarkan oleh para salafus saleh, oleh orang tua kita, ketika kita akan berangkat haji ataupun umroh, maka niatkan untuk ziarah Nabi Muhammad. Ketika ada seorang datang kepada salah seorang ulama, seorang habaib di kota Hadramaut Tarim, ditanya, mau kemana kamu? Saya mau umroh ya Habib. Jangan ngomong mau umroh, bilang mau ziarah Nabi. Karena kalau bukan karena Nabi, kamu tidak kenal umroh, kamu tidak tahu haji, kamu tidak tahu salat. Jadikan untuk berziarah Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih kepada Rasulullah atas jasa-jasa yang tidak mungkin kita balas. Sampai semacam itu kita diajarkan untuk selalu menyertakan Nabi dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita, dalam niatan kita, untuk selalu ada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan nadrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu menurunkan rahmatnya kepada orang-orang soleh. Makanya Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, cintailah orang soleh, berusahalah agar namamu ada dalam hati mereka. Karena hati orang soleh itu selalu nyambung kepada Allah, sehingga mereka selalu dapat rahmat Allah. Kalau ternyata di dalam hati orang soleh ada kamu, maka kamu dapat cipratan rahmat tersebut. Ini hal yang harus kita perjuangkan, saudara. Kita setiap tahun, bahkan mungkin setiap bulan, ada mungkin setiap pekan, ada mungkin bahkan setiap berapa hari sekali kita maulid Nabi. Masya Allah, kita saksikan tiap-tiap daerah banyak yang merayakan maulid Nabi. Tujuan utama agar kita ada di hati Nabi. Karena Nabi Muhammad masih hidup dan terus hidup. Manusia ini terus hidup, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, khuliqtum abadan abada wa innama tantaqilun. Wahai manusia, kata Nabi Muhammad, kalian ini diciptakan untuk selama-lamanya, hanya saja pindah-pindah. Kita sekarang ada di alam dunia, sebelumnya kita ada di alam rahim, sebelumnya kita di alam ruh, sekarang di alam dunia. Nanti akan tiba waktunya disuruh pindah sama Allah. Mau tidak mau, al-mautu babun kullun nasi dakhiluh. Mati itu seperti ibarat sebuah pintu yang setiap orang harus melewati pintu. Hanya lewat, saudara, tidak tinggal di pintu tersebut. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah, bukan maut tapi dha'iqatul maut. Nyicipi, merasakan. Kenapa? Karena setelah itu kita hidup lagi, lebih kekal. Kalau tikus, kucing mati,
jadi bangkai, selesai riwayatnya. Tapi manusia tidak ada ceritanya selesai. Akan banyak terus perjalanan hidupnya hingga akhirnya masiru ilan nar atau ilal jannah, hingga akhirnya mau ke neraka atau ke surga. Semua pilihan di tangan kita saat ini. Bagaimana kondisi kita nanti di akhirat, semuanya tergantung saat ini. Alhamdulillah, Allah pilih kita di siang hari ini untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad. Allah gerakkan hati kita untuk berangkat dari rumah. Tidak ada paksaan untuk hadir, bebas mau hadir tidak hadir silahkan. Tapi kenapa Anda bisa hadir? Kenapa Anda mau berangkat ke tempat ini? Itu pertanda di hati Anda ada cinta kepada Nabi Muhammad. Allah ridha, Nabi Muhammad senang namanya disebut oleh kita. Kalau Allah tidak ridha, Nabi Muhammad tidak ridha, akan dibuat kita susah berangkat ke majelis-majelis semacam ini, saudara. Berapa banyak orang yang seperti kita, punya kendaraan, sehat, tapi mereka tidak berangkat ke majelis-majelis yang baik, justru ke tempat maksiat istiqomah. Justru ke tempat yang di situ lupa kepada Allah, mereka hadir terus. Kenapa? Apa bedanya? Makan sama-sama makan, minum sama-sama minum. Yang membedakan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah mendapatkan taufik dari Allah. Dorongan ibadah yang Allah berikan kepada seorang hamba ke dalam hatinya, ini sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun jumlahnya tidak akan mampu membeli taufik dari Allah. Kalau beli mobil bisa, semahal-mahalnya rumah ada nilainya. Oh, ini rumah sangat mahal, Bib, tapi kan ada harganya. 10 miliar, 20 miliar, ada harganya. Tapi taufik dari Allah tak ternilai, tidak bisa dinilai, sehingga tidak bisa dibeli, hanya bisa diminta kepada Allah. Makanya terus minta kepada Allah agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asabit taufik wa nalhaqil fariq, sehingga kita semoga mendapatkan taufik dari Allah, sehingga bisa ikut jalannya orang-orang soleh, orang salafus soleh, menyelamatkan diri kita dari dunia ini sampai ke akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara yang perlu kita perhatikan, gitu, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perjuangkan dalam sisa umur kita ini. Bagaimana supaya kita terus sampai titik finish, sampai akhir umur kita selalu mendapatkan taufik dari Allah. Ini yang harus kita perjuangkan. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup. Alhamdulillah, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah sering hadir maulid, cukup. Siapa yang ngomong cukup, maka berarti dia akan tidak dicukupkan oleh Allah. Orang kalau sudah merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, dengan taufik dari Allah, maka dia hakikatnya sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang merasa alim, maka berarti dia tidak alim. Kata Sayyidina Ali, man qala inni alim faqad jahil. Siapa yang ngomong saya alim, berarti dia bodoh. Karena orang alim selalu merasa bodoh. Karena orang soleh selalu merasa kurang daripada taufik Allah. Semakin tinggi pangkat seseorang di sisi Allah, maka dia akan selalu merasa semakin kurang ibadahnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat malam 1000 rakaat. Imam Abu Hanifah sholat subuh dengan wudu isya. Syekh Abu Bakar bin Salim sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Padahal mereka ibadah siangnya sudah banyak, tapi merasa kurang. Siapa yang dicontoh? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdiri di waktu malam ibadah kepada Allah sampai hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kaki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud sampai dikira para sahabatnya Nabi Muhammad ini sudah meninggal karena lamanya sujud. Gak ada yang berani untuk mengingatkan, takutnya Nabi Muhammad sudah wafat ketika sujud. Siti Aisyah pun heran, ya Rasulullah, engkau ini sudah diampuni dosanya dan kau dijaga dari dosa. Maksudnya Siti Aisyah, ya jangan banyak-banyak ibadahnya, biasa aja deh. Kan sudah dijamin. Ya, kalau sudah dijamin tenang apa tidak, Pak? Ya, sampai enggak usah kerja, sudah sembako semua dijamin nanti. Senang apa tidak sampai? Makin patah kerjanya, semakin santai. Ya kan gitu. Maka Siti Aisyah ngomong begitu sama Nabi. Kau sudah dijamin ya Rasulullah, cukup sudah, gak usah capek-capek.
Apa jawaban Nabi, saudara? Afala akuna abdan syakura. Apa tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah ini sebagai bentuk terima kasih. Semakin dikasih, semakin terima kasih. Emang seharusnya seperti itu. Ya. Ketika kita semakin dikasih kebaikan oleh seseorang, justru kita harus semakin bersyukur, jangan semakin terlena. Rasulullah semakin diangkat, semakin ahli ibadahnya, semakin semangat lagi ibadahnya. Dan begitu juga para aulia wassalihin. Mereka semuanya semakin diangkat kedudukannya, semakin mereka takutnya bertambah. Sebaliknya, orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semakin dibuat lari dari Allah, akan Allah buat dia semakin puas dengan apa yang dia capai. Berarti ini buat barometer nih, sampean hitung, sampean ukur diri sampean masing-masing. Saya ini orang yang dicintai Allah apa tidak? Bagaimana taunya? Lihat, Anda merasa cukup atau merasa kurang dengan ibadah. Bukan cuma merasa, tapi juga diperbaiki. Ya. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki sholat kita. Allah menerima, innama yatakabbalullah minal muttaqin. Ingat, Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian semangat terhadap memperbagus amal lebih daripada semangat untuk memperbanyak amal. Saya ulangi, kata Sayyidina Ali, fokuslah untuk memperbaiki amal daripada memperbanyak amal. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ Allah tidak mengatakan aktsaru amala. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling bagus. 2 rakaat tapi berbobot itu lebih Allah cintai daripada 20-30 rakaat tapi tidak ada khusyuk, tidak ada isinya. Habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah paling cinta, Allah paling senang kepada hamba yang beramal yang sedikit tapi istiqomah, continue, selalu, daripada banyak tapi jarang-jarang. Sedekah Anda sedikit tapi istiqomah lebih dicintai daripada banyak tapi setahun sekali. Sholat malam sedikit 2 rakaat tapi istiqomah daripada sebulan sekali tapi 10 rakaat, 20 rakaat. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, ibadahnya yang berisi. Oleh karena itu, setelah majelis ini amal ibadahnya tidak usah ditambah dulu. Yang sudah sampean istiqomah kerjakan, sholat 5 waktu sudah wajib. Yang sunnah yang biasa dikerjakan itu diperbaiki. Puasanya yang sudah istiqomah itu diperbaiki. Bagaimana diperbaiki? Ya diperbagus. Sholat 2 rakaat, sholat sunnahnya diperbagus. Diingat-ingat maknanya. Ayat yang dibaca itu diingat-ingat. Surat Al-Fatihah itu diangan-angan. Jangan cuma sekedar baca tapi tidak tahu maknanya. Ketika sampai baca Al-Fatihah itu diingat-ingat. Itu latihan khusyuk. Masa sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tidak pernah khusyuk sholatnya. Kita sudah berkali-kali sholat kok tidak pernah merasakan khusyuk. Jangan sampai kita meninggal dunia belum sampai ke derajat orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka niat, ya, ayo kita perbanyak niat untuk memperbaiki amal ibadah kita yang sudah ada. Memperbagus sholat kita, memperbagus puasa kita, dan kita meminta kepada Allah semoga jangan dicabut nyawa kita kecuali kita sudah dalam keadaan yang betul-betul istimewa, betul-betul tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Jangan sampai Allah mencabut nyawa kita kecuali kita sudah pernah melihat wajah Nabi Muhammad minimal dalam mimpi, ya Allah. Sehingga sholat kita pun merasa nikmat, ibadah kita semuanya nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat bagi orang yang dekat dengan Allah, saudara. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua Habib Umar bin Hafid. Dan Umar bin Hafid pernah bercerita ketika haul mertuanya, ketika masih
muda Habib Muhammad bin Abdul Haddad nih ngomong, kita ini setiap hari baca rotib. Di dalam rotib ada bacaan ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir. Wahai zat yang maha membebaskan daripada kesumpekan, menghilangkan kegalauan. Ya man li abdi yaghfir warham, wahai zat yang kepada hambanya mengampuni dan menyayangi. Apa kata Habib Muhammad bin Abdul Haddad? Ham sama gham ini apa sih rasanya? Sumpek ini gimana sih? Jadi beliau berkata, kita ini setiap hari minta perlindungan dari sumpek dan gelisah. Saya nggak pernah sumpek, gimana rasanya sumpek tuh pengen tahu. Jadi nggak tahu sumpek seperti sampean, Pak. Sampean setiap hari sumpek nih. Tagihan belum lunas, token listrik sudah bunyi nih. Cicilan belum selesai. Sumpek mikirin macam-macam kita ini setiap hari, berbagai macam persoalan. Tapi beliau malah bingung. Gimana rasanya sumpek tuh gimana? Kata Habib Umar, karena mereka orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, sehingga Allah cukupkan kesumpekan mereka di dunia. Allah hilangkan sumpek. Mereka hanya sumpek mikirkan akhirat. Mereka hanya sumpek, mereka hanya gelisah mikirkan nanti meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi untuk urusan dunia mereka tidak punya rasa gelisah, saudara. Ini orang-orang yang di hatinya selalu ada Nabi Muhammad. Karrir dzikra wasfi Muhammadin kaibatuzihil qulubi rana, kata Habib Umar ya. Terus ingat, terus ulang-ulangi menyebut nama Nabi Muhammad agar karat yang di hati kita ini cepat bersih. Kata hadis, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, setiap hamba saat melakukan satu dosa ada nuktah sauda, ada titik hitam di hatinya. Setiap kita berbuat maksiat, titik hitam. Maksiat lagi, titik lagi. Semakin banyak hingga akhirnya hatinya penuh dengan hitam. Kalau tidak pernah taubat, kalau tidak pernah minta ampun kepada Allah, hitamnya tadi semakin tebal, semakin keras, semakin kuat. Kalau sudah menyeluruh menutupi hatinya, maka ini orang sudah tertutup hatinya. Kalau sudah tertutup hatinya, percuma dinasehati, percuma didengarkan mau'idhah hasanah. Kenapa? Sudah tertutup, Pak. Orang yang tidak hadir sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kata Nabi, sudah khatamallahu ala qalbih, sudah Allah stempel, sudah Allah tutup hatinya. 3 kali Jumat tidak hadir tanpa udzur berturut-turut, hatinya tertutup. Maksudnya tertutup bagaimana? Hatinya sudah tidak bisa mendapatkan nasihat lagi. Wa inna ab'ada qulubin nasi bi rabbir rahimi qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari Allah, orang yang hatinya sudah keras, tertutup. Maksiat terus sampai tertutup hatinya, sudah tidak ada lagi lubang untuk mendapatkan cahaya rahmat Allah. Sehingga kalau terus masih maksiat, tidak taubat, maka Nabi mengatakan al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah penyebab kekufuran. Na'udzubillah. Setiap ada orang yang murtad, na'udzubillah min dzalik, pasti dia sebelumnya sudah maksiat terus. Pasti sebelumnya sudah maksiat terus tanpa henti. Tidak mungkin ada orang soleh tiba-tiba murtad, na'udzubillah min dzalik. Kemaksiatan akan semakin menutupi hati kita. Oleh karena itu, saudara, sebelum hati kita keras, masih ada sedikit, langsung kita taubat kepada Allah. Ada maksiat, langsung kita minta ampun kepada Allah. Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kita berbuat dosa, jangan nunggu nanti mau ke masjid, nanti sholat Jumat, nanti jangan. Saat itu juga langsung istighfar kepada Allah. Saat itu juga langsung kita sedekah. Kenapa? Tamhuha. Karena kebaikan yang disusulkan langsung dengan kemaksiatan akan menghapus dosa maksiat tersebut. Karena dalam sebuah athar disebutkan, dalam sebuah riwayat, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, maka Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat dosa, tunggu dulu, jangan ditulis dosanya. Siapa tahu dia taubat, siapa tahu dia minta ampun.
Kalau sudah lama tidak taubat, baru ditulis. Tapi ketika kita berbuat pahala, berbuat kebaikan, langsung ketika itu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita terpeleset jatuh ke satu maksiat, ke satu dosa, langsung saat itu juga kita menyesal. Langsung saat itu juga kita taubat kepada Allah, istighfar, lebih-lebih lagi langsung kita sedekah. Sedekatus sir tudfi'u ghadabir rabb. Sedekah apalagi secara rahasia yang dikasih nggak tahu itu dapat meredam murkanya Allah. Ketika kita maksiat, Allah marah. Allah marah, larangannya ditentang. Allah marah, larangannya diterjang. Tapi terus kita sedekah, maka Allah redam. Allah tidak jadi marah kepada kita. Jadi poinnya, setiap kita terpeleset ke satu dosa, saat itu juga langsung tobat. Minimal lisan kita istighfar. Kalau bisa lebih baik setelah itu kita sedekah, karena itu akan berakibat menghapus dosa-dosa kita. Kalau seterusnya kita seperti itu, insya Allah kapanpun dan dimanapun kita wafat husnul khatimah. Karena terlalu sudah bersih, gak ada dosanya. Selalu tobat dia kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum yang mulia ini, kita hadir di acara Maulid manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah muliakan kita juga. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Nabi Muhammad, dan kita memohon kepada Allah agar nama kita ada dalam hati Nabi Muhammad. Amin, agar nama-nama kita ini semuanya ada dalam hati para aulia Allah, sehingga kita mendapatkan rahmat sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada mereka aulia wassalihin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan khususnya kepada guru-guru kita, para habaib yang hadir. Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, sehingga mereka bisa terus membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada sahibul hajah, sahibul majlis Al-Habib Taha bin Yahya, majlis Imamul Haddad, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, bisa terus membimbing kita. Laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia ini jadi seperti hewan, saudara. Terjang halal haram, tidak tahu baik buruk. Alhamdulillah ada ulama di kampung kita, di kota kita. Maka itu nikmat yang sangat mahal, yang harus kita syukuri dan dijaga ulama kita. Diperhatikan kondisi mereka. Jangan sampai mereka merasakan kesulitan. Senangkan mereka, berarti ada sedang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wa'alafu minkum.